Pernah kepikiran nggak sih kalau mengajar itu sebenarnya mirip banget sama memasak? Nah, kali ini kita akan bongkar resep rahasia untuk mengubah pelajaran yang mungkin terasa hambar jadi sebuah sajian ilmu yang wah, lezat dan pastinya nempel terus di ingatan siswa. Oke, yuk kita langsung bedah analogi yang keren ini. Melihat proses belajar sebagai kegiatan memasak, itu bisa ngubah total cara kita mengajar loh. Dan ini bukan cuma kiasan biasa, tapi sebuah kerangka kerja yang beneran praktis. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus tahu dulu nih, masalah akarnya apa sih? Yaitu pelajaran yang terasa hambar dan gampang banget dilupakan. Apa ya yang salah? Padahal semua bahan utamanya kayaknya udah lengkap. Coba deh kita bayangin. Di satu sisi, kita punya semua perlengkapan mengajar. Buku paket, RPP, alokasi waktu, lengkap. Di sisi lain, kita punya bahan sup, air, sayuran, panci. Tapi kalau nggak ada bumbunya, nggak ada rasanya, ya jadinya cuma sayur rebus yang hambar kan? Begitu juga dengan pelajaran. Nah, ini dia nih biang keroknya. Tanpa rasa, ilmu yang kita sampaikan itu cuma numpang lewat aja di kepala siswa. Nggak meresap, nggak nempel, dan pastinya nggak jadi bagian dari pemahaman mereka. Inilah tantangan terbesar kita. Oke, udah cukup ngomongin sup hambar. Sekarang saatnya kita keluarin bumbu rahasianya. Mari kita pelajari 3 bumbu wajib yang bisa menciptakan rasa dalam belajar. 3 bumbu inilah yang bakal mengubah pelajaran kita jadi hidangan yang spesial. Bumbu pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah kesadaran. Ini adalah fondasi dari semua rasa yang akan kita ciptakan. Eits, kesadaran di sini tuh maksudnya unik banget. Bukan cuma kita sebagai guru yang sadar akan materi, tapi kita harus bisa bikin siswa sadar kenapa mereka perlu belajar ini. Jawabannya bukan karena ada di kurikulum, tapi karena ini nyambung sama hidup kamu. Analoginya pas banget ya kan? Kalau kita masak buat tamu, kita pasti mikirin, siapa tamunya? Suka pedas atau enggak? Selera mereka gimana? Nah, sama halnya dengan mengajar. Kalau kita benar-benar peduli sama siswa, kita akan merancang pelajaran yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Oke, bumbu pertama udah. Lanjut ke bumbu kedua yang akan membuat rasanya jadi lebih dalam. Kalau kesadaran itu tentang untuk siapa kita memasak, maka kebermaknaan adalah tentang bumbunya itu sendiri. Jadi, kebermaknaan itu adalah bumbu yang bikin ilmunya meresap sampai ke dalam. Dan bumbunya itu apa? Kehidupan nyata siswa itu sendiri. Contohnya diambil dari lingkungan mereka, pengalaman pribadi mereka, masalah yang mereka lihat sehari-hari. Itulah bumbunya. Wah, ini dalam banget ya. Materi yang cuma dari buku teks yang jauh dari realitas siswa, itu ibarat sayur rebus tanpa garam. Mungkin bergizi, tapi sama sekali nggak enak dan nggak meninggalkan kesan. Garamnya ya itu tadi, konteks dunia nyata mereka. Dan bumbu terakhir yang bakal menyempurnakan hidangan kita adalah soal suasana saat makanan itu dinikmati. Nah, penting banget nih untuk kita pahami. Menggembirakan itu bukan berarti kelasnya harus heboh main game terus loh. Intinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Tempat di mana siswa merasa dihargai dan berani mencoba tanpa takut salah atau dihakimi. Ini bener banget sih, makanan selezat apapun, kalau kita makannya sambil dimarahin, rasanya pasti jadi beda kan? Nah, iklim emosional di kelas itu punya pengaruh langsung ke seberapa lezat ilmu yang diterima oleh siswa. Oke, 3 bumbu utama udah di tangan. Sekarang kita ngomongin teknik masaknya nih. Ada sebuah siklus dalam proses belajar yang ternyata sering banget kita salah pahami. Biasanya kan kita tahu ada 3 proses ini, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Dan seringnya kita anggap ini urutannya harus begini, kaku, dari nomor 1 sampai 3. Tapi apa benar harus selalu begitu? Nah, pertanyaan ini penting banget. Apakah kita harus selalu mulai dari teori dulu, baru praktek, terus di akhir baru deh mikirin maknanya? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Dan inilah perubahan cara pandang yang paling penting. Pembelajaran mendalam itu bukan tangga lurus yang harus dipanjat satu persatu. Ia lebih mirip sebuah siklus yang fleksibel, di mana kita bisa mulai dari titik mana saja. Biar kita satu frekuensi ya. Memahami itu momen klik atau aha saat siswa beneran ngerti. Mengaplikasi itu artinya ilmunya dipakai, bukan cuma disimpan di otak. Dan merefleksi, nah ini yang sering kelewat, adalah proses saat pembelajaran itu mengendap dan jadi milik siswa seutuhnya. Contohnya gini, kita bisa banget loh mulai pelajaran justru dari refleksi.
Coba dilempar pertanyaan besar kayak, kenapa ya kok banyak orang susah ngatur uang? Dari rasa penasaran itu, siswa jadi pengen tahu. Baru deh kita masuk ke materi teknis, seperti persentase atau bunga bank untuk menjawabnya. Atau bisa juga kita balik, mulai dari aplikasi dulu. Ajak siswa langsung turun tangan, amati kondisi lingkungan sekolah. Setelah mereka punya pengalaman nyata, punya data, baru kita kenalkan konsep-konsep formalnya seperti ekosistem atau polusi. Jadi pengalaman dulu, baru penjelasan. Oke, semua bahan dan teknik udah kita bahas. Sekarang, gimana cara kita menyajikan hidangan pembelajaran terbaik kita? Apa sih inti dari semua ini? Jadi, ini dia rangkuman resepnya. Yang paling penting, itu bukanlah urutan kaku antara memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bukan itu. Yang penting adalah siswa mengalami ketiga proses itu dalam sebuah siklus yang fleksibel. Lalu, jangan lupa, campurkan siklus ini dengan 3 bumbu utama kita. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itulah resep sejati untuk pembelajaran yang mendalam. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda. Dengan resep yang sudah ada di tangan, kira-kira hidangan pembelajaran lezat seperti apa yang akan Anda sajikan untuk para siswa esok hari?